Shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan saat teduh. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Dengan satu lagu kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau baca, kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati kami, urapi kami. Roh Allah berkarya di dalam hati pikiran kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya mengajak kita semua, teman-teman, untuk membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya baca buat kita semua. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 11. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 9 dikatakan tadi, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Oke, teman-teman, hari ini tema atau judul firman Tuhan renungan kita adalah menjadi berkat. Dari bacaan yang barusan kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 11, di situ dikisahkan tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman, sekali lagi di bacaan itu diceritakan bagaimana banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat penyembuhan, yang sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus ya. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Jadi sekali lagi banyak orang melihat mujizat-mujizat itu, wah luar biasa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia karena Dia Tuhan. Teman-teman, singkat cerita, karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, iring Tuhan Yesus, itu hampir sampai udah sore hari gitu ya, mau malam hari, dan murid-murid melihat, wah orang ini banyak banget dan kasihan mereka udah seharian ikut Tuhan Yesus ya. Teman-teman, saya mau katakan kepada kita semua, Yesus peduli, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus peduli untuk saya, Tuhan Yesus peduli kepada teman-teman juga. Ketika Tuhan Yesus melihat ya, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mengikuti Dia itu mulai merasa kelaparan ya, teman-teman, saya mau katakan Tuhan Yesus peduli dengan mereka semua. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi? Murid-murid waktu itu benar-benar mereka care, mereka peduli dengan orang-orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang luar biasa di sana dikatakan tadi, ada satu orang anak kecil, ya, anak kecil membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Teman-teman, ketika murid-murid melihat bekal yang dibawa anak kecil ini, murid-murid berkata, wah ini kayaknya nggak cukup deh. Masa 5 roti, 2 ikan ini bisa kasih makan ribuan orang? Itu mustahil, teman-teman. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman semua ya, saya mau katakan, hal kecil yang kita miliki, kalau kita serahkan itu di dalam tangan Tuhan Yesus, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, hal kecil yang kita miliki, jika hal itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman, anak kecil ini, kita belajar dari anak kecil ini punya kepedulian yang tinggi juga. Bayangkan, pasti roti dan ikan itu adalah bekalnya dia. Oke? Tapi juga, perhatikan baik-baik, karena dia punya rasa kepedulian. Walaupun dia masih kecil, tapi dia juga punya rasa kepedulian. Bekal itu kemudian diserahkan kepada murid-murid, kemudian murid-murid menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Yang 5 roti, kemudian 2 ikan, teman-teman, itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua orang pada saat itu, ribuan orang, dikatakan tadi oleh firman Tuhan 5.000 orang, bahkan lebih, itu mereka bisa makan semuanya. Kenapa? Sekali lagi, ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika mereka menyerahkan sesuatu yang biasa-biasa saja, hal yang kecil dalam hidup kita ini, ketika kita serahkan di dalam tangan Tuhan, itu bisa Tuhan buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, di dalam rasa syukur, di dalam ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Jadi sekali lagi, tetaplah mengucap syukur dan tetap jadi berkat. Seperti anak kecil ini tadi, dia masih kecil ya, tapi dia bisa menjadi berkat. Tidak ada alasan bagi kita, wah saya masih kecil, wah saya masih muda, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hey, anak kecil tadi, dia bisa jadi berkat ya, dia bisa jadi berkat. Kalau anak itu bisa jadi berkat, saya sangat percaya kita semua bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Saya ada satu kisah dan ini benar-benar terjadi
beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman gitu ya. Saya bersama dengan teman-teman mengumpulkan sedikit sumbangan ya. Kemudian sumbangan itu tidak banyak ya. Hanya berapa gitu ya. Yang menurut ukuran beberapa orang ya itu sangat kecil sekali ya. Ukurannya kecil sekali. Kemudian teman-teman, apa yang terjadi dengan tabungan itu gitu ya. Yang kecil ini tadi, kemudian kami sumbangkan ya. Saya sumbangkan ke satu sekolah di salah satu tempat ya. Di salah satu tempat di pulau lain gitu ya. Teman-teman, sekali lagi, hal kecil itu telah menjadi berkat buat mereka. Hal kecil sebenarnya kalau dilihat dari nominal uang yang kita kirim itu sangat sedikit gitu ya. Tapi sekali lagi, hal kecil pun ketika kita jadi berkat buat orang lain, hal itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa buat mereka. Sekali lagi, ya kita belajar jadi berkat buat orang lain. Ya, kita mulai belajar hal ini, tidak muluk-muluk ya. Kita mulai belajar jadi berkat dari dalam keluarga kita. Ya, untuk menjadi berkat buat mama papa, buat saudara-saudara kita, buat teman-teman di sekolah kita, di tempat kita belajar, atau di mana saja kita berada. Jadilah berkat. Dalam hal apa? Dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, dan juga sekali lagi, hal-hal kecil yang kita miliki itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa loh kalau kita mau berbagi dengan orang lain. Puji Tuhan, sekali lagi, tetaplah menjadi berkat. Mulai hari ini sampai seterusnya, karena itulah yang Tuhan kehendaki buat saya dan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, dalam perkataan kami, dalam sikap kami. Tuhan menginginkan kami untuk kami memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga menghendaki kami, Tuhan menginginkan kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan hal kecil dalam hidup kami. Karena ketika kami menyerahkan sesuatu, walaupun itu kecil, tapi ketika kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa membuat itu menjadi luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga mengajarkan kami, ketika kami mengucap syukur, di sana ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sama seperti Tuhan Yesus peduli akan kami, Tuhan tolong kami untuk kami juga peduli dengan sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.